Menurut jurnalis sepak bola Saudi, Abdullah Al-Hanyan, Al-Hilal sangat ingin merekrut Kapten United, Bruno Fernandes. Sejak kepergian Neymar, Liga Pro Saudi telah menjajaki pasar untuk mencari nama baru yang akan memimpin proyek mereka. Diklaim bahwa mereka ingin merekrut Fernandes sebelum Piala Dunia antar klub yang dijadwalkan dimulai pada 14 Juni. Lebih jauh, diketahui bahwa pengacara dan agen pemain internasional Portugal tersebut telah bertemu dengan manajemen Al-Hilal pada hari Senin. Ini adalah klaim yang besar, terutama karena United akan menghadapi Athletic Club di leg kedua semifinal Liga Eropa minggu ini. Mengingat pentingnya pertandingan tersebut dan komitmen yang telah ditunjukkan pemain tersebut secara konsisten kepada United selama berada di Manchester, sulit untuk melihat Fernandes dan perwakilannya mengadakan pembicaraan transfer pada tahap kampanye ini. Karena itu, sebaiknya klaim tersebut tidak langsung dipercaya. Lebih jauh, Fernandes tidak diragukan lagi merupakan pemain terpenting United, sehingga tidak mengada-ada jika diasumsikan Ineos tidak akan mempertimbangkan pembicaraan tentang kepergiannya. Ia terikat dengan klub tersebut hingga musim panas 2027. Manchester United telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Victor Osimhen mengenai transfer musim panas, menurut jurnalis Santi Auna. Jurnalis tersebut melaporkan bahwa pertemuan pertama terjadi antara perwakilan Osimhen dan United hari Senin. Striker Napoli itu menginginkan sekitar 10,2 juta pound per tahun, yang setara dengan 196.000 pound per minggu. Victor Gyökeres dari Sporting CP adalah prioritas utama, tetapi kesepakatan tidak akan mudah dilakukan. Bintang Nigeria itu disebut-sebut akan bergabung dengan Chelsea musim panas lalu, tetapi ia menolak menerima pemotongan gaji yang besar. Pemain berusia 26 tahun itu akhirnya bergabung dengan Galatasaray dengan status pinjaman dari Napoli. Ia tampil gemilang untuk klub raksasa Turki itu, dengan mencetak 33 gol dan 8 assist dari hanya 37 penampilan. Osimhen adalah penyerang tradisional dengan kekuatan fisik yang kuat di lini depan. Ia telah mengonversi 20% tembakannya menjadi gol untuk Galatasaray musim ini. Mantan pemain Lille itu diberkahi dengan kepekaan posisi yang baik di kotak penalti. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki United dengan Højlund dan Zirkzee selama musim ini. Pada usia 26, ia berada di fase puncak karirnya. Napoli menginginkan sekitar 55 juta pound untuk melegonya. Dengan harga tersebut, ia akan menjadi pemain yang luar biasa dan akan memberikan nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Para penggemar Manchester United harus bersiap menghadapi perubahan signifikan musim panas ini, dengan perombakan besar yang diperkirakan terjadi di berbagai area skuad. Salah satu departemen utama yang kemungkinan akan mengalami bala bantuan adalah lini pertahanan, di mana cedera dan masa depan yang tidak menentu telah membuat setan merah kekurangan opsi yang dapat diandalkan. Victor Lindelof dan Jonny Evans diperkirakan akan meninggalkan klub setelah kontrak mereka berakhir. Untuk mengatasi kekosongan yang mengancam ini, United dilaporkan telah memasuki perlombaan untuk merekrut bek tengah Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, dengan status bebas transfer. Jurnalis Adrian Sanchez mengungkapkan bahwa Manchester United sedang dalam pembicaraan aktif dengan agen Tah, Pini Zahavi, untuk mencoba dan menyelesaikan kesepakatan. Mengamankan Tah dengan status bebas transfer bisa menjadi langkah yang cerdas bagi Manchester United. Dengan mendatangkan bek yang berpengalaman, berfisik, dan memiliki silsilah juara, semuanya tanpa biaya transfer. Di musim panas di mana perekrutan yang cerdas akan menjadi kunci bagi pembangunan kembali United, ini bisa menjadi langkah yang tepat.
Ketertarikan Manchester United pada Jonathan Tah melampaui spekulasi transfer biasa. Ini menandakan upaya yang disengaja dan strategis untuk memperkuat pertahanan yang kurang konsisten, kepemimpinan, dan ketahanan musim ini. Dengan pembicaraan yang sedang berlangsung antara United dan agen bek tersebut, Pini Zahavi, klub tersebut tampaknya ingin bergerak cepat untuk mendapatkan pemain andalan Bayer Leverkusen berusia 29 tahun tersebut. Perpaduan antara ketenangan, fisik, dan pengalaman pertandingan besar Tah menjadikannya kandidat yang ideal untuk membantu menstabilkan lini belakang dan membawa otoritas yang sangat dibutuhkan ke jantung pertahanan United. Tak hanya berbicara dengan agen Jonathan Tah, Setan Merah juga telah berdiskusi dengan agen bek muda, Pietro Comuzzo. Wonderkid Fiorentina itu memikat Christopher Vivel yang mengawasinya dengan seksama. Pemain berusia 20 tahun itu juga diminati Arsenal, Chelsea, Newcastle, Brighton, dan Bournemouth yang semuanya terus memantaunya. Raksasa Italia Juventus, Napoli, dan AC Milan juga telah mengendus-endus. Sayangnya, pemain Italia itu telah menandatangani kesepakatan jangka panjang baru yang akan membuatnya tetap di Florence hingga 2028. Sebagai salah satu bek muda yang paling dicari di Eropa, Fiorentina menyadari potensinya dan telah memberitahu semua pelamar Inggris bahwa pemain mereka telah memilih untuk memperpanjang masa tinggalnya di Serie A. Meskipun usianya masih muda, ia telah menjadi pemain reguler bagi Viola, tampil 41 kali di semua kompetisi sambil membantu menjaga 11 clean sheet. Usianya menjadikannya profil yang sempurna untuk Ineos, tetapi tampaknya mereka mungkin telah kehilangan kesempatan untuk saat ini. Comuzzo telah mendapatkan sambutan hangat atas kemampuannya bermain dari belakang, sementara posisi dan antisipasinya juga sangat baik, yang menjelaskan banyaknya pelamar yang tertarik. Saat ini ia memiliki nilai pasar sebesar 25 juta euro dan masuk akal baginya untuk bertahan dan mendapatkan lebih banyak pengalaman sebelum pindah. United jelas akan terus mengawasinya. Manchester United U21 menjamu West Ham United di Lake Sports Village pada hari Senin, di perempat final playoff Liga Primer 2. Awalnya hampir seperti mimpi buruk bagi Setan Merah Muda, ketika Godwill Kukonki salah umpan dalam detik-detik awal, blundernya memungkinkan West Ham mencetak gol, tetapi untung Eli Harrison dapat melakukan penyelamatan yang mudah. United menguasai bola sepanjang babak pertama, tetapi melakukannya dengan sangat lambat, sehingga hampir tidak ada aksi di depan gawang selama 45 menit pertama yang membosankan. Satu-satunya aksi yang terjadi di babak pertama adalah ketika tim tamu memimpin pada menit ke-30. Tyler Fletcher dengan cepat ditutup di tepi area pertahanan United. Dan sentuhan yang buruk diperparah oleh umpan yang tidak tepat, yang memungkinkan West Ham dengan cepat melakukan serangan balik. Penyerang lawan, Emeka Adiele, melakukan penyelesaian akhir yang bagus. Tim Travis Binion harus bekerja keras, tetapi sang manajer berhasil menyuntikkan api ke dalam tim United yang tidak bernyawa memasuki babak kedua. Bermain dengan tempo yang lebih tinggi, Sam Mater berusaha untuk mengoper bola kepada James Scanlon 2 menit setelah babak kedua dimulai, yang dihentikan tetapi Scanlon berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-51. United memaksa terjadinya turnover di lapangan. Sam Mater merebut bola dan mengoper kepada Tyler Fletcher yang mengoper bola kepada Scanlon di kotak penalti di sisi kanan untuk melepaskan tembakan rendah ke sudut kiri jauh. Ethan Wheatley kemudian membawa United unggul pada menit ke-60. Tyler Fletcher kembali menjadi pengumpan bola liar ke depan kepada Wheatley yang berbalik ke kotak penalti dan menendang bola ke sisi dekat gawang melewati kiper. Wheatley kembali mencetak gol 2 menit kemudian, tetapi dianulir karena dianggap sebagai dorongan dari belakang. Sam Murray ikut beraksi untuk mengubah kedudukan menjadi 3-1,
ketika ia merebut bola di area pertahanan United. Murray lalu menerobos sayap kiri dan menerobos ke dalam sebelum melakukan tendangan. Bola tersebut berbelok arah dan melewati kiper lawan untuk mencetak gol pertamanya musim ini. Dominasi United di babak kedua kemudian dipastikan pada masa tambahan waktu. Gabriele Biancheri mengoper bola kepada Mater di sayap kiri untuk menerobos masuk melewati penjaganya dan menyelesaikannya di sudut kanan atas. Kemenangan 4-1 tersebut membawa United melaju ke babak semifinal dan akan bertemu rival sekota, Manchester City, akhir pekan depan.